Kalau kita lihat Bu ya, eh, sebelum sampai pada flu burung ya Bu ya, dan flu babi, itu kan sebenarnya 2003 sudah terjadi SARS di Hong Kong ya Bu ya. 2003 SARS di Hong Sudah Kong. terjadi pada binatang. Iya, binatang, iya. Pada hewan. Hewan. Ini penting sekali nih. Ya, Jadi hewan pada mati semua. mati, iya. Di Indonesia itu berapa ratus ribu ayam mati. Mati, iya. Itu waktu 2003. 2003. Nah, maksud saya ini kan bukan peristiwa berdiri sendiri. Ya, Nah, itu artinya, persiapan ya itu yang saya mau untuk bilang. Jadi, membuat pandemik. Karena salah satu syarat pandemik Ya. harus didahului dengan zoonosis dulu. Ayam dulu yang sakit, Ya. binatang dulu yang ya, sakit. iya, Begitu binatang sakit sampai mati banyak banget, iya, kemudian terjadi kematangan dari virus yang di binatang itu. iya, Nah, setelah virus matang di binatang, Iya. maka virus yang dekat dengan manusia dia akan terbentuklah reseptor manusia. itulah logikanya Bu. Kenapa mereka menyalahkan pasar liar binatang di Wuhan? Jadi kan mereka Sampai menganggap sekarang nggak terbukti. tidak terbukti, Iya, tapi kan terbukti. isu yang dibangunnya Bu, Iya. itu bersumber dari pasar liar binatang di Wuhan. Itu yang saya ingin saya sampaikan dan kemudian saya ingin mengkonfirmasi ke Ibu. Peristiwa 2003 itu pada flu burung 2003 itu di Hong Kong yang kemudian hilang tapi kemudian ditimpali dengan lanjut virus lainnya, sebenarnya tadi dalam rangka itu. Nah, kemudian mereka memfinalisasinya di Wuhan posisinya. Jadi kalau kita lihat bagaimana Wuhan dianggap sebagai sumber asal muasal virus COVID-19, dia punya relasi tadi dengan uji coba di 2003 Bu, ngelihatnya ada mata rantainya. Padahal di 2003 itu juga ada dua peristiwa di Hong Kong dan penyerbuan ke Irak yang disebut sebagai Irak punya senjata pemusnah massal yang basisnya chemical and biological weapon. Nah, Dan itu tidak terbukti gitu. Ya, artinya kalau orang menuding Ibu sebagai konspirator gitu ya, orang-orang yang berpihak pada teori konspirasi. Saya dilihat juga sebagai orang yang bermain-main di konspirasi ya. Saya bilang, "Nih datanya ada kok. Bukunya ada kok, relasinya ada kok." Nah, yang menjadi pertanyaan sesungguhnya, kemana arahnya virus dan vaksin ini sebenarnya? Kira-kira begitu Bu masalahnya itu. kalau untuk berbicara begitu, kita pasti harus meninjau ke belakang. Betul. Ini pandemik apa bukan sih? Menarik tuh Bu. Good Ya. question. Pandemi. Iya, iya. Atau bukan pandemik? Iya. Atau pandemik palsu? Kalau Iya. pandemik palsu itu apa? Kalau pandemik yang alami itu pandemik. Itu semuanya tergantung dengan proses alam. Iya. Tapi kalau pandemi palsu itu biasanya dikendalikan oleh manusia. Iya. Lah kalau dikendalikan, bedanya apa? Ada bedanya sebetulnya. Nah, kalau pandemi itu alam, maka semuanya kita serba bisa menghitung. Lah kalau pandemi itu bukan alami, tapi di-create oleh sekelompok orang, sekelompok power untuk tujuannya kita nggak tahu atau mungkin bisa nebak. Nah, itu ya semau mereka. Untuk apa? Kenapa harus pakai vaksin? Kenapa harus pakai virus ini dan virus itu? Nah, itu tergantung dari yang Mereka atau create. Iya. Nah, itu. Sing duwe gawe ya, Bu. adalah itu sebetulnya. Dan sebetulnya pada waktu itu dunia bisa merasa. Menurut saya Pak Ihsan, Iya. bukan Cina, bukan Amerika Iya. yang meng-create pandemi ini. Saya berani saya mengatakan begitu. Iya. Boleh salah kan Iya. orang berpendapat. Iya. Nah, tapi bukan Cina dan bukan Amerika. Tetapi suatu kelompok kekuatan yang saya tidak bisa mendeskripsikan di sini karena ini tempat umum. Nah, kenapa kok ada di Wuhan, ada di Portitrik, ada di Wuhan, ada di Portitrik, orang seperti disihir, ya, disihir. Pada perseteruan antara Wuhan dengan Portitrik itu, Portitrik. Wuhan dan Portitrik, Iya. itu menunjukkan Iya. bahwa ini bukan pandemi. Karena syarat-syarat pandemi menurut International Health Regulation tahun 2005 yang sampai sekarang belum dicabut, Iya. dan itu adalah buku pegangannya WHO. Iya.
kalau WHO-nya benar. Iya. Ya. Nah itu pandemi itu harus pertama didahului dengan penyakit pada binatang yang meluas. Misalkan flu burung tahun 2003 ada kematian burung banyak. Apa-apa, kematian burung banyak. Maka awal 2005 muncullah H5N1 manusia dan H5N1 pada ayam. Waktu itu WHO mengatakan bahwa manusia tertular melalui ayam. Ayam kan avian ya, termasuk burung. Nah, semua percaya sedunia. Leaflet dari WHO semua mengatakan begitu. Dan kemudian saya mengamati, saya nggak gitu percaya gitu. Nah, akhirnya saya menemukan ternyata H5N1 ayam tidak punya reseptor terhadap manusia. Oh my God, berarti tidak ada hubungan antara ayam yang mati dengan manusia yang kena H5N1. Tidak ada reseptor, Bu ya? Tidak ada reseptor? Ada. Itu kita teliti pakai virolog kita. Iya. Saya kan orangnya ngulik, orangnya, karena saya riset berkali-kali. Tidak gampang menerima sesuatu. Langsung percaya, saya sulit. Nah, ini adalah syarat utama untuk menjadikan pandemi. Syarat kedua, jadi syarat pertama, virus pada binatang yang waktu flu burung adalah ayam, waktu COVID adalah kelelawar. Nah, itu virusnya harus punya terdeskripsikan. Kemudian virus kelelawar atau virus ayam yang terdeskripsikan dibuktikan bisa nggak diterima oleh punya reseptor itu tadi. Ini syarat kedua. Syarat ketiga, walaupun si ayam sudah menularin orang, orang bisa nggak menularin orang lain? Namanya reseptor human to human transmission. Oke. Nah, yang ketiga ini, kalau COVID ada di pucuk dari spike protein yang prinsip-prinsip itu. Tapi nggak ada yang nomor satu lagi. Dan Allah adalah sebaik-baiknya pembuat skenario. Tiba-tiba ada tuduh menuduh antara Wuhan dan Amerika. Yang satu nggak mau dibilang yang penyebabnya, tapi justru tuduh menuduh ini menunjukkan syarat pertama dari pandemi nggak ada. Gugur ya, Bu ya? Jadi syarat pertama gugur. Syarat pertama nggak ada. Nah, ini apa yang masih bisa disebut sebagai pandemi? Jadi sebenarnya ini yang sebetulnya dikreat oleh manusia atau sebagai alami. Kalau alami, ketularan dari binatang kan? Gitu. Kalau tidak alami, bagaimana virus binatang itu punya reseptor bisa ke manusia dibikin di lab? Nah, gitu loh ceritanya. Nah, kalau ini bukan alami, maka sebetulnya analisa harus berbeda gitu. Kenapa diharuskan pakai vaksin? Kenapa diharuskan dan sebagainya? Dan vaksin itu selalu bahannya itu dari virus. Apakah virus sepenuhnya ataukah virus sebagian saja? Nah, tiba-tiba vaksin yang melanda pandemik ini adalah yang dibuat secara teknologi yang sangat baru, yang belum pernah digunakan di dunia, sehingga kita tidak tahu akibat jangka panjangnya. Untuk mengetahui yang cara baru itu apakah berakibat buruk atau berakibat bagus. Masih ada dua kemungkinan ya, 50-50. Tapi siapa mau, kalau Anda tak kasih makanan, ini 50-50 you, kalau makan mungkin you jadi ganteng, gemuk, hebat, tapi mungkin juga mati. Ayo, mau nggak makan? Pasti nggak mau. Nggak mau. Karena 50-50. Nah, cara itu belum pernah dipakai. Yang cara yang sudah pernah dipakai itu yang dipakai oleh Sinovac. Itu inikan
apa namanya menonaktifkan virusnya dimatikan, dimatikan. makan baru dimasukkan ke tubuh kita.